Selamat pagi semuanya. Kami dari tim Project CV Canggih Solusi Integrasi. Kami akan mempresentasikan mengenai pembuatan aplikasi perusahaan galon. Layanan pembuatan aplikasi perusahaan galon ini dapat membantu perusahaan dan customer dalam bertransaksi. Selanjutnya, berikut adalah anggota project tim kami. Yang pertama ada Vincent Jonathan Budiman sebagai project manager. Yang kedua ada Azahra Syafira Wijaya sebagai sistem analis. Yang ketiga ada Christian Alexander sebagai user experience expert. Yang selanjutnya ada Giovanni Saya Natalia sebagai sistem desain. Yang kelima ada Michelle Melody Daviola sebagai programmer. Dan yang terakhir ada Stefanus Pungki sebagai quality assurance. Selanjutnya ada business case. Yang pertama ada market demand. Banyak orang yang menginginkan membeli barang secara instan dan galon air menjadi demand yang tidak kurang karena berat dan juga jarak yang tidak menentu untuk membeli galon air sehingga dengan aplikasi yang kami rancang ini pembelian galon air dapat dipesan secara online dan mempermudah pengguna. Yang kedua ada organizational need. Bisnis galon ini membutuhkan sistem yang terintegrasi satu sama lain agar gudang, stok galon, stok air, mesin isi ulang, customer, kurir, dan lain-lain dapat dilakukan pemantauan dan diatur melalui satu aplikasi yang terintegrasi. Hal ini mempermudah operasional bisnis dan meningkatkan akurasi perhitungan laba rugi, serta meningkatkan value bisnis yang memberikan pelayanan terbaik kepada customer dan meminimalisir terjadinya kesalahan hingga 99%. Selanjutnya ada customer request. Aplikasi ini dirancang dengan request customer, di mana aplikasi ini terdapat fitur-fitur yang dapat dimanfaatkan dalam jual beli air galon seperti fitur pemesanan, tracking pengiriman, alamat pengiriman, detail pengiriman, virtual payment, dan lain-lain. Yang keempat ada technological advance. Dengan aplikasi ini, mesin isi ulang air dapat terkoneksi dengan aplikasi, memberikan perhitungan yang akurat mengenai volume air yang masuk ke dalam galon, sehingga memastikan jumlah air yang masuk ke setiap galonnya sesuai dan sama. Selanjutnya ada legal requirement. Yang pertama ada membayar pajak sesuai dengan tagihan. Yang kedua ada memiliki izin atas perancangan aplikasi kepada pihak perusahaan galon. Dan yang terakhir ada memiliki persetujuan izin teknis kepada pihak yang berwajib. Yang keenam ada ecological impact. Dengan metode pengiriman yang terintegrasi, pembeli tidak harus datang untuk memesan galon isi ulang. Selain itu, kurir juga dapat mendapatkan rute terbaik dari aplikasi, sehingga pengiriman galon dapat dilakukan secara efektif dan searah, sehingga dapat mengurangi BBM dan polusi udara yang diciptakan dalam pengambilan galon secara konvensional. Yang terakhir, ada social need. Aplikasi ini dapat mempermudah dalam pemesanan galon dan pengiriman ke daerah-daerah pelosok. Pengirimannya dapat dilakukan dengan cepat, customer juga dapat melihat keberadaan posisi pengirim, serta customer dapat melihat detail pengiriman dan pembayaran non-tunai. Baik, selanjutnya agreement di sini telah terjadi perjanjian kerjasama tanggal 22 Februari 2023 antara Mr. David sebagai pihak pertama dan di sini Mr. Vincent Jonathan Budiman sebagai project manager kami yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Di sini ada 4 pasal, yaitu pasal 1 ada ketentuan umum, di mana pihak pertama dan kedua secara bersama-sama melakukan kerjasama, yaitu pihak pertama selaku pemilik galon wajib menyerahkan sejumlah uang kepada pihak kedua untuk pembuatan biaya aplikasi project galon mobile ini. Yang kedua, pihak kedua itu menerima pembayaran dari pihak pertama, dan yang ketiga, kedua belah pihak telah bersepakat untuk membuat aplikasi ini. Lalu kemudian di pasal 2 berupa sistem pembayaran, yaitu di mana pihak pertama dan pihak kedua telah bersepakat untuk nominal jumlah uang proyek yang harus dibayarkan, dan setelah ditandatangani perjanjian ini akan diserahkan DP sebesar 30%. Kemudian pasal 3 itu ketentuan hukum, di mana bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan surat perjanjian ini berlaku atas dasar hukum, di mana alamat domisili tanda tangan perjanjian ini dibuat. Lalu yang keempat ada force major, di mana dalam keadaan memaksa para pihak tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksananya proyek ini. Dalam artian apabila terjadi force major,
seperti bencana alam, banjir, tsunami, gempa bumi, dan lain-lain, maka eh, jalannya proyek ini terganggu itu tidak menjadi masalah. Yang kemudian ada benefit management. Di sini benefit management plan kami itu setiap proyek yang dilakukan oleh perusahaan kami itu bertujuan untuk mengembangkan perusahaan galon dari klien yang akan membuat galon ini akan menjadi lebih tersistematis dan berjalan secara digital. Dengan terbentuknya aplikasi dari usaha galon klien ini, diharapkan efektivitas dari perusahaannya meningkat dan jangkauan kliennya menjadi lebih luas lagi. Sehingga eh, efeknya adalah profit dari perusahaan akan meningkat juga. Di sini saya akan menjelaskan enterprise environmental factor. Yang pertama itu ada government or industry standard. Aplikasi yang akan diproduksi harus sesuai dengan kebutuhan klien. Sebelum dimulainya proses produksi, tim akan melakukan diskusi mengenai apa yang diinginkan oleh klien sehingga produk yang akan dibuat sesuai dengan keinginan klien. Interface pada aplikasi juga akan disesuaikan dengan yang klien inginkan serta tim akan memberikan saran-saran terkait interface seperti apa yang lebih cocok. Apabila sudah sesuai, maka akan dilakukan proses produksi. Setelah aplikasi selesai dibuat, aplikasi akan diuji oleh aplikasi apakah aplikasi bisa berjalan dengan baik oleh quality assurance. Lalu yang kedua di sini ada legal and regulatory requirement and constraints. Hak yang pertama ada hak kekayaan intelektual. Perusahaan harus memastikan bahwa aplikasi yang dibuat tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak lain. Hal ini termasuk memastikan tidak ada pelanggaran hak cipta, hak paten, atau hak merek dagang dalam aplikasi yang dibuat. Yang kedua ada perlindungan data pribadi. Perusahaan harus mematuhi regulasi perlindungan data pribadi yang berlaku di negara tempat perusahaan beroperasi. Hal ini termasuk memastikan bahwa data pengguna yang dikumpulkan dan digunakan dalam aplikasi dilindungi dan diproses sesuai dengan regulasi yang berlaku. Yang ketiga ada keamanan informasi. Perusahaan harus memastikan bahwa aplikasi yang dibuat memiliki sistem keamanan yang memadai dan memenuhi standar keamanan yang berlaku. Hal ini termasuk memastikan bahwa data pengguna dan informasi rahasia lainnya yang disimpan dalam aplikasi tidak mudah diretas atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Yang keempat adalah regulasi pembayaran elektronik. Jika aplikasi yang dibuat termasuk dalam kategori pembayaran elektronik, perusahaan harus mematuhi regulasi pembayaran elektronik yang berlaku di perusahaan beroperasi. Aplikasi yang dibuat perusahaan kami termasuk dalam kategori pembayaran elektronik, sehingga perusahaan kami harus mematuhi regulasi pembayaran elektronik yang berlaku di Jakarta sebagai kota perusahaan kami beroperasi. Yang kelima ada perlindungan konsumen. Perusahaan harus memastikan bahwa aplikasi yang dibuat memenuhi standar perlindungan konsumen yang berlaku. Hal ini termasuk memastikan bahwa informasi tentang produk dan layanan yang diberikan dalam aplikasi akurat dan jelas. Dan pengguna aplikasi dapat dengan mudah mengakses informasi tentang kebijakan privasi dan syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi. Dan yang terakhir di sini ada regulasi industri. Perusahaan harus mematuhi regulasi yang berlaku di industri teknologi, informasi, dan aplikasi. Hal ini termasuk memastikan bahwa aplikasi yang dibuat memenuhi standar kualitas yang diharapkan dan mematuhi regulasi lain yang berlaku di industri tersebut. Kondisi marketplace yang mempengaruhi kesuksesan kami adalah bisnis pesaing yang menyediakan jasa yang serupa. Bisnis-bisnis pesaing yang menyediakan jasa pembuatan aplikasi tersebut antara lain adalah Digital Oasis, Hosterweb, dan Bestada. Yang keempat ada Organizational Culture and Political Climate. Dalam melaksanakan proyek ini, kami berjalan berdasarkan kultur organisasi kami yang sebagai berikut. Menempatkan sebagai karyawan sebagai bagian yang terpenting perusahaan. Yang kedua, work and collaborate. Perusahaan kami adalah perusahaan yang netral, dilarang untuk melibatkan unsur politik dalam bekerja. Yang kelima adalah organizational governance framework. Untuk mencapai kesuksesan proyek kami berpegang pada ISO IEC 20001 2018. Yang keenam adalah stakeholder expectation and risk thresholder. Ekspektasi dari pemangku kepentingan perusahaan kami adalah project
dapat berjalan sesuai dengan standar yang berlaku, berjalan dengan efektif dan biaya yang minimal, serta memperoleh keuntungan maksimal di samping ekspektasi. Pemangku kepentingan memegang prinsip resiko 50%, artinya adalah jika kemungkinan kegagalan proyek lebih besar dari 50%, maka proyek tersebut akan di-cut untuk meminimalisir kerugian perusahaan. Untuk itu, dalam melaksanakan proyek ini, tim kami akan berusaha memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan dan berpegang pada prinsip pemangku kepentingan tersebut. Setelahnya di sini ada bisnis proses. Yang pertama ada procurement, ada fulfillment, dan ada sales. Ya, kemudian ada Project Libre. Di sini seperti yang dilihat dari PPT-nya, nama proyek kami adalah Galon Project. Yang kami hitung-hitung durasinya sekitar 153 hari. Mulai dari jam 8 sampai jam 5. Kemudian di sini ada tahap-tahapnya. Tahap yang pertama ada tahap inisiasi, tahap perencanaan, tahap desain, tahap pengembangan, tahap peluncuran, dan tahap penutupan. Mulai dari tahap inisiasi dulu. Dari tahap inisiasi, kami hitung-hitung sekitar 7 hari. Di sini ada mendefinisikan kasus, melakukan studi kasus, membuat project charter, mengidentifikasikan, kemudian ada merekrut anggota. Pada tahap perencanaan ini kira-kira 14 hari. Di sini ada mendefinisikan kebutuhan, membuat dokumen, menentukan anggota. Kemudian ada tahap desain yang kira-kira 21 hari. Di sini ada membuat desain database, membuat desain halaman, mereview desain. Kemudian ada tahap pengembangan. Tahap pengembangan ini, di tahap pengembangan ada buat databases, kemudian ada buat halaman, ada integrasi antara data, uji coba, kemudian ada tahap peluncuran yang kira-kira sekitar 14 hari. Di sini ada tahap peluncuran aplikasi, membuat dokumentasi dan implementasi. Kemudian ada tahap penutupan yang kira-kira 7 hari. Di sini ada menyajikan hasil, mengonfirmasikan, meninjau semua kebutuhan, melakukan post, dan arsip dokumentasi. Next. Oke, yang selanjutnya adalah activities workflow dan critical path method. Berikut ini merupakan workflow dari setiap aktivitas project berdasarkan project management menggunakan project libre yang telah ditentukan. Pada gambar di bawah ini, workflow di sebelah atas merupakan ringkasan alur project di mana aktivitas yang berwarna biru adalah aktivitas yang berada pada critical path dan aktivitas yang berwarna putih bukan merupakan aktivitas yang berada pada jalur kritis. Workflow yang berada di sebelah bawah merupakan tampilan workflow yang lebih rinci dan disertai dengan durasi aktivitasnya. Untuk penjelasan lebih rincinya ada di slide berikutnya. Karena workflow tersebut cukup panjang, maka penulisan workflow pada slide ini dibagi menjadi dua hanya untuk memperbesar dan memperjelas tulisan yang berada dalam setiap tabelnya. Tiap bulatan menggambarkan setiap aktivitas, dan di dalam setiap bulatan tersebut terdapat satu tabel dan terdiri atas 2 baris dan 3 kolom. Penulisan tabel dimulai dari kolom kedua, di mana dengan baris pertamanya menandakan kode aktivitas dan baris keduanya menandakan durasi. Kemudian pada kolom pertama, baris pertama menandakan earliest start dan baris kedua menandakan latest start. Dilanjutkan pada kolom ketiga, baris pertama menandakan earliest finish dan baris kedua menandakan latest finish. Durasi pengerjaan setiap aktivitas dituliskan sesuai dengan durasi pengerjaan yang telah dipaparkan pada Project Libre. Untuk perhitungan earliest start dan earliest finish, perhitungan dimulai dari ke kiri ke kanan dengan penambahan sesuai dengan jumlah durasi setiap aktivitasnya. Sedangkan untuk perhitungan latest start dan latest finish, dimulai dari kanan ke kiri dengan pengurangan sesuai dengan durasi setiap aktivitasnya. Kemudian critical path diambil atau didapat jika earliest start dengan latest start serta earliest finish dengan latest finish menunjukkan angka yang sama. Dari perhitungan tersebut, hasil yang diperoleh adalah total waktu pengerjaan proyek selama 149 hari dengan critical path atau aktivitas yang durasi pengerjaannya sudah tidak bisa diganggu-gugat berada pada A1, A2, A3, A4, A5, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4,
S1, E3, dan dilanjutkan F1, F2, F3, F4, dan F5. Lalu di sini ada PMP cost, proyek untuk mengintegrasikan toko gaun tradisional ke dalam sebuah sistem yang dijalankan oleh CV Canggih Solusi Integrasi ini memiliki anggaran sebesar $10.000 dan durasi total 149 hari. Hari ini adalah hari akhir dari hari ke-49. Tim proyek telah menyelesaikan 50% dari proyek dan telah menghabiskan $4.000. Next. Yang pertama adalah budget at completion atau BAC, yaitu budget awal proyek oleh CV Canggih Solusi Integrasi sebesar $10.000. Lalu yang kedua ada plan value atau PV, yaitu jumlah uang senilai pekerjaan yang seharusnya dilakukan pada proyek tersebut sebesar $3.288,59. Lalu ada earn value, yaitu jumlah uang senilai pekerjaan yang sebenarnya dilakukan pada proyek, yaitu sebesar $5.000. Lalu actual cost atau AC, yaitu jumlah uang yang telah dihabiskan untuk proyek sebesar $4.000. Lalu ada cost variance, yaitu perbedaan antara pekerjaan yang dilakukan dengan uang yang dikeluarkan, yaitu sebesar $1.000. Lalu ada cost performance index atau CPI, yaitu tingkat bagaimana kita mengeluarkan uang untuk mendapatkan penghasilan dari proyek tersebut, sebesar 1,25. Yang berarti untuk setiap dolar yang dikeluarkan, kami melakukan pekerjaan senilai $1,25 dalam proyek ini. Next. Lalu yang ketujuh adalah schedule variance atau CV, yaitu perbedaan antara jumlah pekerjaan yang seharusnya kami lakukan dengan jumlah yang sebenarnya dilakukan, yaitu sebesar $1.711,41. Lalu yang kedelapan adalah schedule performance index atau SPI, yaitu tingkat bagaimana kami memenuhi jadwal proyek, yaitu sebesar 1,52. Lalu yang ke-9 adalah estimate at completion atau EAC, yaitu memperkirakan total biaya proyek di akhir berdasarkan tingkat pengeluaran proyek saat ini, sebesar $8.000. Lalu yang ke-10 ada estimate to complete atau ETC, yaitu memperkirakan jumlah uang yang akan dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek ini berdasarkan kinerja saat ini, itu sebesar $4.000. Yang ke-11 ada variance at completion, yaitu VAC, yaitu perbedaan selisih antara anggaran asli dengan anggaran baru yang diperkirakan, sebesar $2.000. Dan yang terakhir adalah complete performance index atau TCPI, yaitu kinerja yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan proyek sesuai anggaran, sebesar 0,83. Yang berarti tim proyek kami dapat bekerja 17% lebih sedikit untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai anggaran. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.